Hai guys, selamat datang di channel Plotfreak. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat dan sukses selalu ya. Nah, nggak perlu panjang di depan, mari kita masuk ke alur cerita kisahnya. 잠깐만요. 잠깐만. Cerita dimulai dengan pasangan suami istri. Dia adalah Jun-sik dan So-yeon. Setelah 5 tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai anak akibat keguguran. Dokter pun menjelaskan kalau So-yeon gak akan bisa hamil lagi karena suaminya kemungkinan mandul. 남자들 90% 이상이 스트레스 유산 때문이라고 단정 짓지를 말아요. 원인인 경우가 많아요. 그럴까요? Tapi So-yeon gak putus asa. Dia terus mencari informasi di internet agar dia bisa hamil lagi. Akhirnya, So-yeon mengajak suaminya pergi ke sebuah pulau terpencil. Selain liburan, dia juga ingin datang ke restoran yang katanya bisa membantu dirinya hamil lagi. Esok harinya, mereka pun langsung berangkat, melewati hutan dan membuat mereka nyasar sampai mobilnya kesulitan melewatinya. 좀 밟아봐. 밟고 있어. Sesampainya di restoran itu, So-yeon bingung karena tempat itu berbeda dengan gambar yang dia lihat di internet. 바다가 보일 줄 알았는데 저랑 너무 틀리네. 여기 산마루 식당 맞죠? Di sana mereka disambut mbak cantik ini. Dia adalah Min-hee, wanita cantik yang membuat suami Yeon bergetar sampai ke ubun-ubunnya. Yeon yang merasa salah tempat merasa nggak nyaman dan ingin pergi dari sana. Tapi 이상하다. 나가자. 우리 여기 백수 죽이는데. walaupun So-yeon merasa nggak nyaman, mereka akhirnya memesan sup ayam yang langsung dimasak sama Don-lee. Tak lama kemudian, sup ayam pun akhirnya jadi. Mereka langsung makan dengan sangat lahap karena rasanya sangat enak. 소주? 너 빨리 가서 내가 소주. 그 진짜 좋은 거 하나 더. 잠깐만. Saat Don-lee mau pergi berburu, mereka pun menuangkan sisa minuman dari dalam pot. Tapi setelah makan, mereka menikmati udara segar bersama. Jun-sik minta maaf pada istrinya kalau dirinya belum bisa menjadi suami yang baik. Mendengar itu, So-yeon bilang kalau sekarang dirinya sudah nggak terlalu memikirkan soal kehamilannya. Tapi mereka dikagetkan sama Don-lee yang melempar hasil buruannya. Dia bilang kalau buruan itu bisa menyuburkan kantong benih super dan batang soldernya. 임신은 이게 직방인데. Malam harinya, mereka langsung menyantap hasil buruan itu. Ada daging luwak, rusa, ular, sampai daging celeng. Sambil dengerin ceramahnya Don-lee, Min-hee datang ke sana membawa minuman surga. Tapi Jin-suk yang konslet ini, soldernya mulai bergetar saat melihat aura mesin bor di jiwa Min-hee. Dia pun mulai melirik 2 tombol gensetnya sampai Don-lee sengaja menariknya biar kelihatan sempolannya. 이거 참. 여기. 이쪽으로 와. 와서 앉아. So-yeon pun sadar kalau suaminya mulai curi-curi pandang. Apalagi waktu mereka mulai nikmat, Don-lee menarik Jin-suk dan mendorong Min-hee. Tapi So-yeon cuma bisa diam melihat momen itu. Akibat minuman surga yang mengocok perutnya, So-yeon pun mulai kebelet pipis. Tapi dia nggak tahan bau toilet yang begitu jorok, jadi dia asal jongkok aja. Setelah itu, Don-lee keluar dari toilet. Dia bilang kalau suara air dari lubang charger So-yeon terdengar sangat indah. 우리 한번 시원하시네.
Soyeon langsung mengajak suaminya pulang. Donli yang mendengar itu langsung melarang mereka pergi dalam kondisi mabuk, apalagi jalanan yang gelap. Tapi situasi membuat Soyeon makin gak nyaman ketika Donli menawarkan Jinsuk untuk menyolder Minhae. 한번 갈래? 나 편하게 자고 가라니까 내일 아침에 가면 되잖아. Akhirnya, mereka pun menginap di sana. Tepat jam 12 malam lebih, Jinsuk masih terbayang tawaran Donli. Karena udah gak karuan, dia pun menyolder Soyeon. Tapi, Jinsuk malah teringat saat Soyeon keguguran, membuat aliran listriknya kembali ke mode normal. Esok paginya, Soyeon terbangun, tapi suaminya udah gak ada di sampingnya. Dia pun langsung mencarinya, tapi rumah itu sepi. 준식 씨, 어디 있어? 준식 씨? Soyeon tanya di mana suaminya, tapi Minhae cuma ngasih bahasa isyarat yang ternyata dia bisu. Dan pada saat itu juga dia melihat kaki Minhae terluka. 산이요? 어디 갔는지 아세요? 쓰신 것 같은데? 미니 씨라고 했죠? Di sisi lain, Donli dan Junsik akhirnya berhasil menembak seekor babi hutan. Langsung aja, Donli mengambil cairan merah dari babi itu dan menyuruh Jinsuk meminumnya karena menurutnya hal itu bisa membantu mereka punya anak lagi. 마셔. Sesampainya di rumah, mereka langsung bersiap untuk pulang. Tapi sayangnya, mobilnya mogok yang ternyata sekeringnya mati. Melihat itu, Donli langsung menelpon bengkel terdekat, tapi montir itu baru bisa datang besok pagi. 아, 어디 갔다 온 거야? 나 혼자 두고. 조심히들 가. 예, 들어가세요. 아, 왜 오지? 에휴, 좀 더 이따 가라니까 참. 출근해. 아, 이 휴지가 나갔네. 지금 좀 올 수 있어? 여기 차 하나 고장나서 그러는데. 애가 그 무태 나갔는데 내일 온다네. Karena nggak ada penginapan di sekitar tempat itu, akhirnya mereka pun kembali menginap di rumah Donli. 죄송해서 어떡하죠? 기왕 이렇게 된 거 그냥 오늘 나랑 한잔 하래. 뭐가 죄송해, 괜찮아. 여기 어차피 모텔 같은 거 나가자고. 나 어차피 내일 나가야 되니까. Malam harinya, mereka menikmati daging celeng bersama, tapi sikap Donli bikin Soyeon nggak nyaman. Melihat itu, Jinsuk langsung meminta Donli untuk mengantarnya ke toilet. 뭐 이렇게 막 잡아도 되는 겁니까? 아, 문대만입니다, 형님. 뭐 이 정도면 손님 접대야 뭐 쪽팔리지 않. 뭔가 어떤 마을에서는 화장실 좀 다녀오겠습니다. 나도 같이 가. Di sana Donli bilang kalau Minhae bukan istrinya, dia adalah adiknya yang dirawatnya sejak kecil. Jika Jinsuk mau, dia boleh menyoldernya. Karena dengan cara itu, benih-benih Jinsuk bisa kuat dan istrinya bisa hamil lagi. 신경 쓰지 마. 그러면 더 안 돼. 좋은데요? 확 올라옵니다. 이따 밤 12시쯤에 넘어와. 들어가. 아유, 참. Donli akhirnya mengajak Jinsuk lanjut minum di dalam rumah. Waktu Minhae bersihin lantai, Jinsuk melihat sempolan dan tombol gensetnya. Sementara Donli makin membuat Soyeon gak betah karena tingkahnya mencurigakan. 여보 들어와. 아이, 해야지. 저도 피곤해서요. 아이, 한잔 해야 되는데 지금. Melihat istrinya yang kelelahan, Jinsuk pun menolak untuk lanjut minum bersama. Tapi Donli terus-menerus mengajak Jinsuk buat lanjutin pesta minuman surga. 아이, 아이 왜 한 잔 더 해야지. 저도 피곤해서요. Karena nggak bisa tidur, Jinsuk keluar sambil menikmati sebatang udut. Dia masih kepikiran tawaran Donli untuk menyolder Minhae, sampai dia cengar-cengir sendiri. Selesai udut, Donli langsung mengajaknya lanjut minum, tapi bukannya ikut, Donli justru biarin mereka berduaan. 비 와서 자꾸 좀. Minhae mulai lebih dekat,
Tapi Jin-suk yang gak mau soldernya konslet. Dia mencoba menghindar, tapi tangannya malah terluka. Melihat itu, Min-hye langsung menyedot cairan merahnya. Tentu aja Imron Jin-suk mulai meronta-ronta. Sampai akhirnya mereka pun saling solder. Di sisi lain, Donli tiba-tiba masuk ke kamar dan mengajak Soyeon melihat sesuatu di kamar sebelah. Dia pun perlahan mengintip dari celah pintu. Melihat itu, Soyeon pun sangat terpukul dan apa yang dia khawatirkan benar-benar terjadi. Sampai akhirnya, Donli malah menyolder Soyeon. Esok paginya, Donli mengajak Jun-sik pergi ke bengkel untuk memperbaiki mobil mereka. Tapi sesampainya di sana, tempat itu sangat sepi. 오늘 밤에나 대학 온다는데. Tak lama kemudian, Jin-suk bertemu dengan seorang pria tua yang sedang mabuk. Pria itu melihat Donli dari kejauhan, tapi dia sambil memaki Donli. Saat perjalanan, Donli mulai tanya apa yang dikatakan pria tua tadi. 노인네가 이상한 소리 하네. 새 엄마라고 어린 양을 하나 데리고 왔는데 있냐? 우리 엄마 죽고 나서 우리 아버지가 뭐 불 질렀다고 아까. Setelah itu, dia mulai cerita tentang masa mudanya. Dulu, setelah ibunya meninggal, dia sering dipukuli ayahnya, bahkan ibu tiri juga ikut memukulinya. Donli selalu diperlakukan seperti itu setiap ayahnya mabuk. Sampai dia nggak tahan, akhirnya dia membakar rumah itu dan membuat semua orang di dalamnya habis. Mendengar itu, Jun-sik langsung kaget dan mulai merasa takut. Tak lama kemudian, mereka berhenti di tengah hutan karena Donli ingin mengecek perangkapnya. Donli meminta Jun-sik untuk mencari perangkapnya dengan hati-hati. 뭐 걸린 거 있나 확인 좀 해야 돼. 저기 봐 올무랑 다른 거 좀 확인 좀. 이건 다시 한번 내가 만져야 될 거. 여기요? 여기? 좀 빨리빨리 가봐. Sementara di rumah, ada pengunjung lain datang ke rumah Donli. Soyeon yang lagi nunggu mulai bingung karena Donli pulang sendirian. Dia pun mulai tanya di mana suaminya, tapi Donli malah marah dan menyuruhnya melayani tamu. 뭐 하고 있어 손님 왔는데. 같이 안 왔어요? 갔었잖아요. Di sisi lain, Jin-suk kembali sadar dan berusaha untuk mencari jalan pulang. Sementara Soyeon merenung di kamarnya, tapi Donli masuk dan langsung menamparnya. 누구세요? 나야 문 열어봐. 진짜 내 시간이야. Malam harinya, pasangan tamu itu mulai mengalami hal yang sama. Kalpanak mulai tergoda dengan Min-hye dan akhirnya mereka pun saling solder. 벗어. 아, 제가 벗을게. Begitu juga dengan Donli yang mulai mendekati Milanta. Awalnya, Milanta pasrah membiarkan Donli beraksi, tapi dia mulai menolak dan langsung menamparnya. Karena tamparan itu, Donli pun malah semakin brutal, membuat Kalpanak yang lagi nyolder mendengar teriakannya. Melihat itu, Kalpanak langsung emosi, tapi Donli malah hilang kendali dan langsung memukulnya dengan setrika hingga penuh cairan merah. Setelah itu, dia menyuruh Min-hye untuk membersihkan tempat itu. Tapi, mereka melihat Jin-suk pulang dalam keadaan terluka. Donli pura-pura kaget kalau dia sudah mencarinya kemana-mana. 참을 찾았구만.
어이, 동생 어떻게 된 거야? 왜 이래, 다쳤네. Tak lama kemudian, mereka pun mulai mengendap buat kabur dari rumah itu. Tapi sialnya, suara mereka malah didengar oleh Donli. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari rumah itu. Karena mobilnya mogok, Soyeon menunggu di mobil Donli. Sementara Junsik pergi mengambil kunci mobilnya. Tapi tiba-tiba, Donli keluar sambil menggotong Milanta untuk dibuang. Akhirnya, mereka berhasil kabur dari sana. Di perjalanan, Soyeon mulai mengaku kalau dia tahu Junsik udah saling solder bersama Minhee. Pengakuan itu bikin Junsik gak fokus dan menabrakkan mobilnya. Tapi, tiba-tiba... Saat terbangun, mereka udah terikat di sebuah gudang. Saat itu juga, Soyeon langsung mengakui kesalahannya. Karena semua kejadian ini terjadi akibat dirinya yang mencari tempat ini. Dia percaya kalau tempat ini bisa membuat Junsik sembuh, biar mereka bisa punya anak dan hidup bahagia. Semua percakapan itu didengar oleh Minhee. Tak lama kemudian, Donli datang karena mereka nggak mau diam. Dia pun langsung menutup mulut mereka. Bahkan dia mengancam akan menghabisi suaminya jika Soyeon mencoba teriak. Tak lama kemudian, ada yang datang. 여기가 싫어? 내가 잘해줬잖아. 갖고 간다고. 씨. 안에 있는겨? Ternyata, dua polisi itu mencari Milanta dan Kalpanak. Karena sudah beberapa hari ini, mereka nggak bisa dihubungi sama sekali. Karena polisi itu mau pergi, Soyeon berusaha membuat keributan. Sampai si Johnny penasaran dan ingin memeriksa gudang itu. Dan benar saja, Johnny mulai merasa ada yang aneh karena melihat cairan merah di sana. Dan ketika pintu dibuka, Minhee yang nggak mau mereka jadi korban, akhirnya membantu melepaskan ikatan itu. Sementara Donli menghajar polisi tua sampai habis. Mereka akhirnya berhasil kabur dari sana, sementara Donli yang lagi cuci tangan merasa curiga melihat tingkah Minhee. Karena Minhee justru menolong mereka, Donli langsung menamparnya hingga pingsan. 미쳤나? 어디 갔어? Donli langsung mengejarnya sambil membawa kapak, sementara mereka berdua kesulitan untuk lari karena kaki Jinsuk terluka. Junsik mulai menyerang Donli. Dia mulai menyerang kakinya, tapi sayangnya Junsik kalah tenaga. Sambil menghajarnya, Donli mulai mengaku kalau malam itu dia udah menyolder istrinya. Tentu aja Jinsuk merasa sangat emosi. Tapi apa daya, dia akhirnya dihajar sampai pingsan. Melihat suaminya yang tak sadarkan diri, Soyeon memohon agar membiarkan mereka pergi. Padahal, itu cuma akal-akalannya aja, biar Donli kena perangkap hewan. Tapi percuma, karena Donli sudah mengetahuinya. 짱내나. Harapan melumpuhkan Donli pun sia-sia. Tapi tiba-tiba ada suara tembakan. 뭐?
Saat kondisi lengah, Soyeon berhasil menusuk Donli dan Jinsuk pun mulai menyerangnya sampai dia terguling dan mati akibat benda yang dia pegang sendiri. Donli pun akhirnya tewas. Walaupun dia orang psikopat, tapi Min Hee langsung menangis sambil memeluknya